Iyalah, ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, tanya ijazah tidak ada, Anda memalukan. Anda memalukan. Akhirnya terjawab sudah ya. Pada saat lalu itu ada hasil survei setidaknya dari indikator, yaitu 45% dari basis Golkar yaitu percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ini tiba-tiba ada video dari Pak Yusuf Kalla ya. Menurut saya sindirannya sangat wow sekali terkait ijazah ini. Dan bahkan Pak Yusuf Kalla mengaku menyimpan dengan rapi ijazah sarjana dan lain sebagainya. Tersimpan rapi ya. Pak Yusuf Kalla juga berjaga-jaga. Sewaktu-waktu misalkan ada yang mempertanyakan keaslian ijazah, pasti juga akan ditunjukkan lah. Kurang lebih seperti itu. Dan menurut Pak JK, kalau ijazah hilang tidak bisa ditunjukkan itu sangat memalukan. Kurang lebih seperti itu. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Dimana Pak JK biasanya selalu terdiam mengenai isu-isu yang beredar, tetapi kali ini, wah, ini sungguh wow sekali. Pada saat lalu juga Pak SBY di tengah hiruk pikuk perpolitikan terkait ijazah palsu, pemaksulan, Pak SBY juga malah sibuk melukis, belajar melukis ke California. Nah ini juga sindiran yang sangat halus sekali dari Pak SBY ya, menikmati masa pensiun, yaitu belajar melukis. Ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Pak JK mengaku menyimpan ijazah dengan baik, takut akan dipertanyakan keasliannya. Nah akhirnya banyak yang sependapat setidaknya ya, ketika ada yang pertanyakan atau meragukan setidaknya ijazah dari Pak Jokowi seharusnya ditunjukkan. Menurut saya itu lebih clear dan juga lebih jelas dan bisa mengakhiri konflik inilah, konflik terkait tuduhan ijazah palsu. Ya memang saya sangat setuju sekali. Ketika kita mengenyam pendidikan kuliah, itu memang yang dibutuhkan adalah skill, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Ijazah itu nomor 2. Tetapi kalau kita lihat manuver Pak Jokowi di 2 periode, jadinya masyarakat juga berpikir terkait konstitusi yang tiba-tiba merubah aturan usia misalkan, dan akhirnya juga Gibran masuk menjadi calon wakil presiden, itu bahkan ketua MK-nya Anwar Usman, dan Pak Jokowi juga masih menjadi presiden. Dan bahkan pada saat lalu kita dikejutkan dengan Mahkamah Agung yang setidaknya putusannya bisa memberikan karpet merah dari Kaesang. Masih banyak lagi seperti bansos, dan bahkan Pak Jokowi tidak memperdulikan hal-hal tersebut. Akhirnya masyarakat curiga, apakah memang betul ya ijazah Pak Jokowi itu tidak asli dan lain sebagainya. Akhirnya diragukan keaslian ijazah Pak Jokowi, mengenyam pendidikan. Dan akhirnya seperti itu. Kalau misalkan Pak Jokowi berada di jalur trek yang benar ya, seperti Pak JK misalkan, pastinya juga semua mengakui bahwa Pak JK ijazahnya asli misalkan. Seperti Pak SBY juga tidak ada yang mempertanyakan atau meragukan ijazah dari mantan-mantan pemimpin di negeri ini kecuali Pak Jokowi ya. Menurut saya untuk mengakhiri konflik ini ya ditunjukkan saja. Seperti halnya Ibu Mega pada saat lalu. Kasus ijazah ini terlalu berlarut-larut dan seharusnya kalau misalkan Pak Jokowi memang memiliki ijazah asli seharusnya ditunjukkan saja. Megawati singgung polemik ijazah Jokowi, kalau betul kasih saja. Menurut saya ini sangat keren sekali. Kasih saja wis, dikasih saja. Menurut saya itu sangat keren. Lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan. Seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya.
Seperti itu. Menurut saya juga nasihatnya sangat masuk akal sekali ya. Ijazah memang harus disimpan di lemari. Kalau misalkan ada yang meragukan keasliannya, tinggal ditunjukkan saja. Menurut saya itu lebih simple dan lebih jelas ya. Nah dari sini dikomentari oleh Adi, ya tetap aja disimpan mesti cuma fotokopi. Ya seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, dari Golkar misalkan survei indikator 45,4% basis Golkar percaya kasus dugaan ijazah Jokowi palsu. Ya. Jadi sangat masuk akal sekali ya, di mana Pak Yusuf Kala bahkan juga menyindir. Bahkan pada saat lalu juga dari Golkar untuk mengakhiri lah terkait isu ini ya dengan menunjukkan ijazah. Menurut saya itu juga cukup masuk akal sekali. Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi menjadi salah satu kategori yang diukur oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menunjukkan sebanyak 66,9% tidak percaya mantan Presiden Indonesia itu memalsukan ijazah. Jadi hanya 66,9% tidak percaya mantan Presiden Indonesia itu memalsukan ijazah. Bayangkan, berarti ada tidaknya 33,1% yang percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. Ini kan sangat wow sekali. Seharusnya sekelas Pak Jokowi itu ya minimal 95% lah. Yang tidak percaya itu ya 5% saja. Nah, tapi ini sangat wow sekali menurut saya, temuan 66,9%. Namun survei yang dilakukan di basis partai politik menunjukkan hasil yang beragam. Mayoritas basis partai politik tahu dan tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah, kecuali basis Golkar terbelah sama besar antara yang percaya dan tidak percaya. Demikian dikutip dari rilis survei nasional 17 hingga 20 Mei pada Rabu 28 Mei 2025. Setidaknya ada 45,4% basis Partai Golkar percaya Jokowi memalsukan ijazah. Angka itu paling tinggi dibandingkan basis partai lain seperti PDIP yang hanya 25,6% yang percaya, PKS sebanyak 24,1% dan Gerindra sebanyak 12,5%. Berdasarkan demografi dan wilayah, responden laki-laki mayoritas sangat percaya dan percaya terhadap kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut, yakni sebanyak 24,1% dari kategori generasi antara Gen Z, milenial, Gen Z, dan Baby Boomers. Mayoritas yang percaya dan sangat percaya adalah Gen Z dan Baby Boomers, yakni di angka yang sama 21,4%. Nah ini juga sangat mengejutkan sekali ya, sangat mengejutkan. Jadi menurut saya sindiran dari Pak JK ini tidak kaleng-kaleng ya. Nah bahkan juga tidak hanya Pak JK saja. Pada saat lalu juga Ibu Megawati terkait polemik ijazah Jokowi. Kalau betul kasih saja. Ini kan menurut saya saran yang sangat bagus sekali. Saran yang sangat bagus dari Ibu Megawati terkait mengakhiri polemik ijazah ini. Menurut saya ditunjukkan saja. Ya suruh dibawa saja lah. Menurut saya itu lebih bisa meyakinkan publik ya kalau ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli. Apalagi juga Pak Jokowi sudah mantan presiden, sudah 2 periode. Kurang apa lagi coba? Wali Kota Solo 2 periode, Gubernur DKI 1 periode, Presiden 2 periode. Menurut saya dikasihkan saja, karena Pak Jokowi juga sudah purna tugas dari jabatan. Menurut saya ditunjukkan itu lebih bagus sekali ya. Presiden kelima Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual. Saya, meski cerita sedikit pengalaman, kenapa Pak Bambang menulis buku begini tebalnya? Ya, seperti itulah. Mega lalu mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Yo, orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah. Bener opo enggak? Yo enggak susah amat ya. Kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja. Ini ijazah saya gitu loh lanjutnya ya. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.